Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Oke, di sini kita mulai dari saat kita mau memproduksi sebuah video tuh, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyusun persiapannya dengan matang ya. Pertama tentunya yang harus kita siapkan adalah pitch deck dulu. Nah ini mungkin banyak teman-teman di sini atau adik-adik yang belum tahu pitch deck ataupun yang sudah tahu, bisa nanti kita sharing kita sharing di platform ini ya. Pertama, pitch deck itu adalah sesuatu yang harus kita siapkan sebelum kita memulai proses apa ya, membuat sebuah karya ya, gitu. Pertama adalah saat kita mau membuat sebuah iklan produk, yang harus kita lakukan adalah membuat pitch deck, yaitu kita harus mencari referensi apa aja nih yang mau kita sampaikan karyanya ke klien kita gitu. Nah, tentunya yang pertama adalah kita harus kita buat dulu ya pemahaman kalau kita sebagai siswa berarti kita harus membuat karya ini adalah klien kita adalah guru gitu. Ingat ya, klien kita adalah guru kita sendiri gitu. Nah, jadi saat adik-adik di sini membuat sebuah karya video iklan ya, video iklan. Nah, berarti adik-adik di sini harus bisa membuat karya video iklan ini memuaskan dari segi visual ke kliennya, yaitu gurunya gitu. Jadi nanti saat gurunya meminta revisi dan memberikan masukan, nah itu harus diperhatikan gitu. Nah, membuat film tentang iklan produknya bukan film ya, entah film, iklan produk, entah apapun itu yang berbentuk video, itu kita harus buat pitch deck. Yang pertama adalah animatik ya. Jadi animatik itu apa? Jadi animatik itu kita nanti potongan-potongan video yang mau kita buat ya, tetapi kita harus punya referensi gitu. Jadi kita ngambil referensinya dulu nih dari yang sudah ada, dari karya orang lain yang sudah ada. Di mana nanti output karya yang mau kita buat itu sesuai dengan referensi yang ada. Jadi si kliennya ini, si gurunya ini sudah bisa membayangkan nanti hasil karyanya itu seperti apa. Itu dengan adanya pitch deck ya, namanya pitch deck. Oke, contohnya ini ya, kita seperti gue nggak bakalan bisa. Oke, saya share ulang ya, biar audionya masuk. Kata mereka, gue bermimpi terlalu jauh. Teman-teman gue ngetawain pilihan gue. Siapa bilang gue nggak bisa? Mimpi gue udah di depan mata. Kita anak muda Indonesia bersama Perdana Emi, Unlimited YouTube dan view 24 jam. Berani wujudkan mimpi? Siapa takut? Oke, jadi ini produknya adalah kartu perdana ya. Berarti iklan produknya adalah kartu perdana. Nah, jadi animatik ini yang akan jadi referensi untuk karya yang akan dibuat nantinya. Dari mana? Dari orang yang naik skateboard dan lain-lain. Sampai penutupannya pun orang loncat tinggi pakai skateboard gitu. Oke, pertama adalah animatik. Yang kedua, langkah selanjutnya yang kita buat dalam proses membuat karya, kita harus buat storyboard dulu. Nah, storyboardnya seperti ini ya. Jadi storyboard untuk panel pertama itu video dibuka dengan Athan. Oke, namanya Athan dia ya. Yang berusaha melakukan trik dengan skateboardnya terlihat sebuah kamera standby merekam gerakannya. Jadi panel-panel tersebut di dalam storyboard ya, ini nanti yang akan kita eksekusi membuat karya yang baru. Ya, ini kan karya yang lama nih, membuat karya yang baru ya. Nah,
Jadi sudah dijelaskan di situ untuk footage-nya yang pertama seperti ini, footage kedua seperti ini, ternyata Athan gagal dan jatuh itu untuk footage kedua, footage ketiga, dan seterusnya sampai selesai gitu. Untuk voice over-nya juga ditaruh ya, kata orang gua nggak bakalan bisa gitu. Dan kata mereka, mimpi gua kelewat jauh. Nah jadi ini tuh disampaikan semua di storyboard yang ada di dalam sebuah karyanya nanti gitu. Seterusnya sampai footage-footage selanjutnya itu dibuat. Nah, sampai dibuat motion grafiknya ya, motion grafiknya. Terus dilanjutkan dengan lompatan tinggi, ditutup dengan logo-logonya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi setelah kita cari animatiknya, di referensi animatiknya, baru kita buat storyboard-nya. Nah, setelah dibuat storyboard-nya, apalagi nih langkah selanjutnya yang kita buat? Yaitu kita harus look reference. Look reference itu apa? Jadi look reference itu ada apa ya? Referensi dari color tone-nya sama lighting-nya gitu. Jadi kita tuh sebelum membuat, kita juga harus sudah menentukan kira-kira color tone yang mana nih yang cocok dengan karya saya. Terus lighting-nya seperti apa yang cocok untuk karya saya. Jadi saat itu udah ditentukan, maka setiap footage-footage video yang kalian eksekusi itu mempunyai color tone yang sama. Jangan sampai kalau tidak ada persiapan yang matang, maka nanti kamu membuat karya itu footage A, footage 1, footage 2 itu punya perbedaan color tone yang berbeda. Nah, itu akan membuat klien merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan gitu. Karena tidak konsisten ya, tidak konsisten dalam menentukan color tone sama lighting reference-nya. Nah, begitu pula dengan kamera movement ya. Ini kita bisa lihat videonya untuk color tone ya. Jadi konsistensi. Nah, ini kan banyak footage ya. Dari yang di sini sampai nanti seterusnya. Itu mempunyai look reference yang sama. Nah, walaupun sudah berpindah ruang, tapi look-nya masih sama, lighting-nya masih sama. Nah, ini color tone-nya sama ya, lighting-nya sama. Nah, walaupun sudah di luar juga mempunyai kita bisa lihat di sini, walaupun sudah di luar, dia tetap punya look sama lighting-nya yang sesuai gitu. Nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau kita bisa lihat di dalam ruang terangnya seperti itu, di luar juga terangnya seperti ini. Gitu. Nggak ada yang terangnya benar-benar seperti terang banget gitu. Nggak seperti itu kan. Gitu. Jadi ini juga disetting. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kamera movement-nya juga sudah ditentuin. Jadi saat kita membuat karya itu, kita juga sudah menentukan pergerakan si kamera itu dari mana ke mana aja. Oke. Jadi intinya kamera movement reference itu sudah ditentuin. Jadi nanti si klien kita, si guru kita udah tahu nih, oh nanti karya kita pergerakan kameranya tuh seperti ini loh, seperti contoh yang ada. Nah, untuk contoh yang ada, namanya juga referensi, ini adik-adik bisa ngelihat atau download atau apa ya ibarat ambil dari karya yang siapapun itu boleh ya. Boleh ngambil dari karya siapapun, yang penting adik
apa ya, konsepnya itu sesuai gitu. Jadi, oh saya mau ngambil karya yang ini karena saya mau membuat, kamera movement-nya itu seperti contoh seperti ini. Nah itu dimasukin, nanti itu disampaikan ke klien. Nah begitu pula dengan motion grafiknya. Motion grafiknya mau seperti apa, itu juga disampaikan, gitu. Nah, ini kan tadi balik lagi, walaupun ini referensi ya, jadi motion grafik referensi yang akan nanti akan dibuat sesuai dengan produknya kita gitu. Kayak tadi yang yang tree berarti dari kamera movement, dari lighting-nya, terus dari motion reference-nya itu disesuaikan gitu. Nah, baru sampai ke musiknya juga. Musiknya juga kita harus memberikan referensi ya. Itu. Jadi di sini contohnya. Nah, itu yang pertama, musik referensi yang pertama. Nah, itu yang kedua. Jadi nanti saat kita sampaikan ke guru kita, ke klien kita, oh dia mau pakai yang mana? Pilihan yang A atau yang B gitu. Baru nanti itu yang akan kita pakai gitu. Jadi klien pun akan merasa puas dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi dia udah kebayang nih, oh nanti iklan yang saya buat, oh seperti ini ya gitu. Nah begitu pula dengan art directornya disiapin gitu. Jadi nggak kenapa ini harus disiapkan supaya nanti saat kita melakukan tag biasanya nih ya, biasanya kalau nggak ada persiapan dengan matang, biasanya kalau mau ngetek nih, oh ternyata, oh ganti-ganti bajunya gitu. Ternyata lagi ngetek di taman, terus baju art direction yang nggak siap, akhirnya ternyata si pemerannya itu pakai baju warna hijau gitu, yang dimana itu sama dengan warna tamannya. Nah itu akan membuat kesannya menyatu ya, jadi objeknya tuh menyatu dengan warna yang lainnya. Nah itu jadi nggak bagus gitu. Jadi itu harus disiapin. Di sini kita bisa lihat apa aja sih yang dibutuhin. Oh, ada handphone, ada GoPro-nya, terus ada skateboard-nya, itu yang harus siapin. Fungsinya apa? Oh, GoPro-nya sama kamera handphone-nya oh ditempatkan di ini, di set yang dia lagi main skateboard-nya kan tadi kan terlihat ya di footage yang pertama. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya gitu, di footage-footage yang lainnya. Oh, saya butuh handphone, oh saya mau ngambil shoot tempat apa ya, makanan seperti ini gitu. Terus ada orangnya menggunakan eee, tas gitu ya. Nah, itu udah disiapin. Itu jadi saat nanti, oh kita mau eksekusi nih, kita mau ngetek nih besok gitu ibaratnya ya. Kita mau nge besok gitu. Nah, dengan adanya ini kita udah siapin dulu, jangan sampai besok yang ngetek, baru besoknya nyiapin. Oh, buru-buru nyari. Nah, itu akan memakan waktu. Jadi, ibaratnya nih, kalau kita bikin iklan pendek yang hanya 1 menit, itu juga eksekusinya seharusnya cuma 1 hari aja, gitu. Paling lama tuh 1 hari, paling lama ya. Paling cepat tuh ya setengah hari lah gitu. Yang profesional tuh setengah hari tuh selesai. Kalau yang banyak yang kebiasaan yang kenapa bisa kita ngambil ibaratnya kita ngambil 1 menit dari sebuah momen ya, tapi kita bisa mengerjakannya tuh berhari-hari. Berarti apa yang salah di sana? Yang salah itu tidak dilakukan persiapan yang matang. Gitu. Jadi kalau adik-adik nih besok OKK ya. Nah, kalau melakukan persiapan yang matang, saya jamin. Kalau ngikutin arahan ini, saya jamin pasti mengerjakannya cepat gitu. Jadi bikin pitch deck-nya sekarang, terus kumpulin alatnya besok, terus udah kumpul semua, correction, habis itu langsung syuting, ya, ambil gambar. Nah, setengah hari, karena alatnya udah siap semua, proses editing 1 hari, langsung selesai. Gitu. Kita lanjut lagi, nah untuk penonton event, disiapkan juga detail-detailnya, untuk wardrobe referensinya, ya. Jadi, ini dilakukan ya tadi untuk menghindari hal-hal yang tadi kayak misalkan oh ternyata dari sisi setting background dan lain-lain biar nggak nyatu dengan warna eh, si wardrobe tersebut gitu, jangan sampai terjadi kesalahan seperti itu. Begitu juga
Nah, sampai kita ke pemeran terakhir gitu. Jadi ini juga harus jadi pitch deck itu isinya seperti itu. Jadi mempersiapkan semuanya gitu. Nah, saya lanjut lagi setelah kita sampai sini ada pertanyaan nggak tentang pitch deck? Nanti kalau kalau ada pertanyaan tentang pitch deck langsung aja ya, taruh di kolom komentar atau raise hand, nanti saya jawab ya sesuai dengan pertanyaan. Oke. Sambil saya lanjut ya. Video produk tuh, nah kita lanjut ke produknya nih. Video produk, video produk berarti. Oke. Nah, video produk itu adalah bagian advertising ya, bagian advertising. Jadi tentunya untuk kalau saya sering bilang ya ke siswa-siswa tuh video produk ini atau foto produk ini kalau di jurusan multimedia tuh sejelek apapun nanti produk yang akan dijual, kita dari segi seni ya kita harus membuat produk itu bagus gitu. Makanya kita banyak sekali kita lihat deh yang tahun lalu tuh tahun kemarin ada yang di Amerika ada konsumen yang menuntut McD ke layanan konsumen gitu. Jadi layanan konsumen di Amerika itu emang aktif ya. Jadi orang ini menuntut McD karena produk yang dia beli burgernya itu nggak sesuai dengan foto yang ada atau iklan yang ada gitu. Jadi kalau di iklan itu kelihatan besar, terus kelihatan seger dan nikmat, ternyata saat dibeli itu tidak sesuai gitu. Jadi si konsumen ini nuntut ke layanan konsumen di sana gitu. Dan akhirnya ya seperti itu terjadi. Nah, itu ada hal-hal yang menurut saya dari sisi kita sebagai multimedia atau sebagai desainer atau sebagai videographer atau fotografer itu adalah sisi yang baik ya. Jadi kenapa kita bisa membuat produk yang sebenarnya biasa saja, ini kita membuat luar biasa. Nah, itu adalah segi dari sebuah seni ya. Jadi sesuatu yang standar kita bisa buat jadi luar biasa dan enak dilihat dan mempunyai daya tarik masyarakat yang tinggi gitu. Nah, pertama yang kita harus siapin ya untuk buat iklan produk yaitu lighting. Ya. Ini paling penting dalam fotografi ataupun dalam videografi ya untuk video produk ya. Nah, kita harus bisa menguasai dasar-dasar pencahayaan. Pemilihan background yang baik juga dapat mempercantik objek tersebut gitu. Kenapa? Kita harus bahas lighting dulu. Nah, kebanyakan saat orang membuat video produk itu emang harus banget terang semua sisi gitu. Nah, itu nggak harus ya. Contoh nih kita bedah satu-satu. Yang tentang yang ada nasi ini ya, ada nasi ya, ada ayamnya. Kita lihat dari sisi lighting ya. Ini lightingnya berarti di-set dari sebelah kiri ya, di-set dari sebelah kiri, maka bayangannya yang ada adalah jatuh ke sebelah kanan. Begitu pula yang di belakang, yang tempat saus ya. Terus tangannya juga yang kenapa di sebelah kiri agar karena sisi produk yang mau ditampilkan adalah produk yang dari atas yang terlihat seperti ayamnya dan si produk ini arahnya ke depan dan ke kiri. Jadi kita bisa melihat ambience dari sebuah bayangan dari produk tersebut. Nah, begitu pula dengan foto yang di bawahnya, ini dibuat nggak semuanya terang ya. Jadi kalau ada produknya seperti ini, nggak harus semuanya diterangin, biar kelihatan semua objeknya. Nah, kita juga bisa memberikan efek bayangan, biar membuat dari produk tersebut itu mempunyai nilai daya tarik sendiri gitu. Nah, seperti ini ya, karena dia ingin fokus kepada si produk yang ada di dalam piringnya, maka dia mempunyai titik fokus di sini, tapi yang kita bisa lihat nih, yang juice-nya, terus yang lainnya, ini sebagai pelengkap aja sih, gitu.
Lalu kita lihat yang foto yang ada kopi ya, kopi di sini. Nah, ini juga memanfaatkan bayangan cahaya yang disorot ke dalam objeknya, tapi ada bayangan-bayangan dari tanaman rambatnya gitu. Jadi mempunyai ambience bayangan yang kompleks ya. Ada dari sebelah kanan. Ini cahayanya kita bisa lihat ya. Ini datang dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan kita bisa lihat tutup botolnya itu yang sebelah kanan itu brightness-nya terlalu tinggi ya. Ibaratnya pencahayaannya terlalu tinggi jadinya membuat objek seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, berarti cahayanya paling kuat dari sebelah kanan atas gitu. Nah, tetapi dilengkapi dengan bayangan-bayangan dari si tanaman tersebut yang membuat bayangan dari sebuah tanaman tersebut menjadi apa ya? Ambience seni yang bagus ya, gitu. Jadi bisa menutup white space dari produk tersebut, gitu. Coba aja nanti kalau kalau oh seberapa manfaatnya sih bayang ini, kamu coba aja kan ini kan hanya butuh botol ya, botol terus di atas buku, tapi coba kamu set di belakangnya kosong, pasti terlihat tidak menarik gitu. Jadi ini pun juga harus diperhatikan. Nah, begitu pula dengan yang sebelah kanan ya. Nah, tadi balik lagi kalau pitch deck-nya matang, saat kita mau bikin video produk, itu juga pastinya akan lebih baik. Nah, contohnya seperti ini, karena dia mau menunjukkan si teknik nuangnya kopinya ke dalam si gelasnya, ya, maka supaya tidak banyak sekali warna yang ada, yang karakternya, ya, orangnya itu memakai kaos warna hitam, ya. Ini yang sering banyak terjadi kalau misalkan adik-adik nih main, oh kita ngetek aja yuk, kita ngetek, kita mau bikin video produknya adalah kopi. Nah ternyata pas lagi nuangin bajunya coba kalau ini bajunya warna hijau, warna merah, pasti nggak akan bisa membuat menarik dari produk kopi tersebut gitu. Makanya hal sederhana itu pun kita harus bisa perhatikan. Nah begitu pula dengan ini ya, yang ini lebih ke setting ya, setup buat video produk atau foto produk ya. Setup seperti ini tuh banyak ya kalau untuk siswa tuh banyak sekali apa ya, agak sedikit merepotkan, tapi dengan effort yang lebih seperti ini kita bisa membuat karya yang baik gitu. Contoh, kita bedah ya yang sebelah kiri, dia jualan salad ya. Dia ini produknya adalah salad ya. Terus ditaruh piring warna hitam ya. Berarti ini penyediaan secara langsung. Ini pesan yang disampaikan, penyediaan secara langsung seperti ini. Terus ada tambahan shoot-nya di yang sebelah kiri bawah ya. Terus supaya dia tidak monoton, jadi tidak memberikan ruang kosong, maka dia membuat membuat alas ya dengan teknik dilipat supaya mempunyai garis batas nih. Ini kita bisa lihat ini ada garis batas antara si shop dengan penyajiannya secara langsung. Nah, ini juga menambahkan seni di sini ya. Kalau si karpetnya ini ya, karpet atau kainnya itu ibaratnya itu gelar begitu aja sampai belakang, itu malah membuat terlihat penuh gambarnya ya. Itu malah terlihat penuh gambarnya. Nah, baru ditambahkan di sini mangkuk yang diisi dengan produk-produk yang masih utuh dan setengah dipotong ya, ada tomat, ada jeruk yang dipotong. Kenapa ini dipotong? Biar menambahkan komposisi bahwa produk ini setelah potong tuh ada membentuk teksturnya, jadi terlihat teksturnya. Nah, lalu ada produk packaging-nya di belakangnya. Nah, ini tidak fokus ke sana ya, ini ngeblur ya. Terus tangannya itu jatuh persis di tengah-tengah gitu. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Karena dia memperhatikan komposisi penempatan.
kalau dia menempatkannya di jari kiri tangannya, di tangan ini lengannya ini kalau dari kiri beneran, kan dari sini bisa ya, dari kiri langsung ya, bisa gitu. Langsung ke tengah tangannya, nanti, sebelah kanan ini akan menjadi ruang kosong, white space, yang di mana, jadi tidak seimbang antara kiri dan kanannya. Nah ini sebenarnya, jadi, basic dari desain grafis itu juga ada di dalam, segi kita men-setting, layouting, eee, buat iklan produk atau foto produk. Begitu pula dengan produk-produk yang lainnya di sebelah, yang di tengah, begitu pula yang di kanan ya, gitu. Jadi seperti itulah, kalau misalkan kita membuat, video produk yang menarik, yang dia agar portofolio kita pun, terlihat profesional gitu. Emang harus mengeluarkan effort yang lebih banyak ya, karena ya tadi kita mau bikin foto produknya salad satu, tapi kita harus beli 2, terus kita harus beli bahannya lagi biar lebih menarik gitu, di tampilannya. Oke, kenapa sih, video produk ini penting ya? Video produk ini penting, yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli. Ingat, kita sebagai multimedia ya, sebagai multimedia, mau bagaimanapun produknya yang dijual itu, kita tetap, tugas kita adalah gimana caranya produk itu jadi menarik dan bagus untuk diperlihatkan, gitu ya. Yang kedua, meningkatkan nilai jual, ya. Terus menjadi identitas sosial media marketing, gitu. Jadi pentingnya video produk yang akan dibuat tuh, ada 4 poin ya. Nah, jadi kalau video produk dan foto produk, itu menarik, maka ya tadi nilai jualnya tinggi ya. Contohnya ya yang sebelah kanan. Ini mungkin cuman sirup campur air dan es aja ya. Ya, yang ya tentu modalnya mungkin ya cuman 5.000 ya. Tetapi saat di-setting seperti ini, dibuat videonya, dibuat, pelengkap, properti yang lainnya, ini bisa harganya 25.000 gitu. Nah, itulah, kekuatan dari video produk, ada ya kekuatan, editing dari multimedia, ya seperti itulah, gitu. Nah Nah ini, yang kedua, kita bisa menggunakan background polos ya, tentunya background polos ini juga bisa kita gunakan ya. Kalau jadi, adik-adik kalau bikin video produk pakai background polos juga boleh ya, tapi ada tapinya nih, tapi harus dilengkapi dengan properti-properti lainnya gitu. Jadi produknya bukan cuma satu ditampilin, kita bisa tampilin packaging-nya, atau nanti produknya itu ditaruh di atas, nampan yang baik. Ingat ya, kalau bikin video produk, perhatikan temboknya. Kalau misalkan ya, teman-teman bikinnya di dapur, perhatikan kebersihan, tempatnya. Biasanya nih ada yang bikin video produk Indomie. Perhatiin tuh kompornya, jangan kompor yang coklat-coklat, kompor yang kotor-kotor itu dimasuki, apa di-shoot, piringnya juga harus dipikirin. Jangan sampai piringnya warnanya belang-belang gitu, terus tidak estetik ya. Itu juga harus dipikirin. Nah, begitu pula yang kayak yang sebelah kanan, ini produknya simpel ya, ayam geprek gitu kan. Dia hanya butuh kertas karton yang bisa dibeli dimanapun, terus dia bikin stiker, tapi dia punya nilai esensi seni yang bagus. Kenapa? Lihat, ada cabai yang gerang, yang disetting, ada bawang cengkeh dan lain setting gitu. Apakah bumbu dasar seperti ini ada di produknya? Tentu saja enggak juga dong, gitu. Tetapi dengan adanya, setting-setting seperti ini akan menumbuhkan, eee, apa ya, kreativitas yang bagus yang bisa dipertontonkan, gitu. Kita lanjut, nah lalu kita bisa ikutin lifestyle ya. Lifestyle itu kita bisa bergaya Nusantara, bergaya modern, bergaya, apapun itu disesuaikan dengan produknya. Ya kayak inilah ayam, ya, produknya ayam, ayam goreng sederhana dikasih sambal, kasih timun, tetapi dengan gaya Nusantara, ada bumbu-bumbu khasnya di sana. Nah itu di-set, terus dikasih, taburan garam biar iya, mengisi, biar terlihat padat dan mengisi ruang-ruang kosong yang ada, gitu.
Nah, bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa menentukan lifestyle-nya. Nah, fashion-nya berarti ini kalau misalkan produknya juga harus diperagakan oleh si siapa ya? Si pemerannya ya. Produknya digunakan oleh si pemerannya, diperhatikan juga fashion-nya. Jangan sampai nanti lifestyle-nya adalah Nusantara, ternyata fashion yang dipakai, yang kita masukin footage-nya adalah fashion futuristik gitu. Nah, itu kan jadi tidak punya kesinambungan yang baik gitu. Lalu dengan angle-angle-nya itu diperhatikan angle-angle-nya ya. Depth of field-nya ya ini ruang tajamnya, mana di mana kita bisa men-setting ruang tajamnya, jaraknya ya. Contohnya seperti ini, kamera setup-nya ya, ada subject distance-nya sama focus on eye-nya, jadi di mana kita mau titik fokusnya. Nah, contohnya ada yang paling jelas terlihat seperti yang kanan lah, foto yang kanan. Jadi fokus pertamanya itu adalah di sarung tangannya, karena yang mau ditunjukkan di sana adalah sarung tangannya. Baru fokus yang keduanya itu ada di karakternya, baru ke kanannya itu terlihat lebih ngeblur ya gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini untuk bukaan lensa. Nah, tentunya video produk ini kita harus sesuaikan dengan target ya. Targetnya tadi kita harus tahu brand awareness sama upselling. Jadi kalau kita ini walaupun nanti ini hanya soal UKK gitu kan. Tetapi soal UKK ini saat kamu produksi secara profesional, ini portofolio ini tuh bisa dijadikan portofolio kalian untuk melamar pekerjaan selanjutnya gitu. Jadi saya mau ngelamar sebagai junior video editor gitu. Pasti yang ditanya adalah karyanya mana gitu. Nah, saat kamu membuat karya itu sudah memikirkan brand awareness, terus upselling, maka yang kamu pikirkan selanjutnya adalah kamu harus membuat karya ini benar-benar profesional dan layak dijual. Dengan seperti itu, kamu akan lebih percaya diri saat kamu melamar pekerjaan sebagai junior video editor. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chatnya atau raise hand. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau pertanyaan lagi ditumpuk, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Saya mau bahas tentang suara ya. Jadi sebelum kita masuk proses ke video ya, ke editing, saya mau jelasin dulu tentang suara. Ini yang saya sampaikan ini adalah bahasa-bahasa di industri ya. Jadi kalau nanti bisa nanti supaya nggak kaget adik-adik di sini saat di industri itu seperti apa. Jadi, nah untuk gelombang suara. Jadi untuk gelombang suara ini adalah suara yang timbul akibat adanya getaran. Ingat, suara itu timbul dari getaran ya. Jika sebuah benda dipukul, ditarik, ditiup, digores dan lain-lain, maka dia akan lakukan berulang partikel udara yang berada dekat dengan benda tersebut dan akan bergerak gitu. Jadi intinya adalah suara itu adalah getaran. Nah, gerakan benda yang berulang menyebabkan udara memampatkan dan peregangan menimbulkan gelombang suara. Jadi suara ini, jadi kita sebelum melakukan sebelum kita tahu tentang suara, kita harus tahu dasarnya dulu ya. Jadi gelombang suara merambat melalui udara hingga ke telinga kita dan mengantarkan ke gendang telinga. Jadi kalau bahasa fisikanya, apa sih yang membuat kita bisa mendengar gitu? Maka yang bisa membuat kita mendengar secara fisika itu adalah karena kita mempunyai gendang. Gitu. Kalau kita nggak punya gendang, maka kita nggak akan bisa mendengar apapun yang ada gitu. Nah,
Nah, perambatan suara tuh seperti ini ya. Jadi dia membentuk gelombang. Nah, jadi suara itu dilewat partikel udara yang terdorong dan tertekan, menyebabkan membran peka getaran sensitif ya pada telinga kita dan ikut bergetar. Makanya kita dan itu akan tertransfer ke otak kita dan kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Nah, di dalam getaran itu ada namanya frekuensi ya. Jadi frekuensi itu adalah jumlah siklus gelombang dalam setiap getaran. Nah, jumlah setiap detiknya itu bisa dilihat, bisa diperhitungkan lah ya. Gitu. Terus satuan frekuensi itu adalah hertz. Nah, ini nanti bahasa-bahasa ini akan bisa kalian temukan di software editing, software editing audio, bisa di Audition dan di lain-lain. Tuh. Nah, satuan frekuensi itu adalah hertz. Dari mana hertz itu? Jadi penemu gelombang radio yang 96, istilahnya ada cycle per second atau CPS. Tuh. Nanti ini bahasa-bahasa ini akan kalian temukan di sana. Ya, ini frekuensi siklus gelombang dinyatukan dalam satu hertz itu ada apa ya, ibaratnya bahasanya ada lembah, ada bukit lah. Nah, di satuan hertz ini, jika sebuah benda bergetar 50 kali dalam setiap detik ya, maka getaran benda tersebut akan menimbulkan suara frekuensi 50 hertz. Nah, jika dalam satu detik menjalani 10.000 getaran, maka frekuensinya 10.000 hertz atau 10 kilohertz. Nah, nah, di sini range of audible ya, ini sebenarnya nanti kalau kalian jadi editor, terus kalian jadi editor audio lah gitu. Nah, ini kepake banget nih. Jadi kenapa kita bisa mendengarkan musik itu enak? Itu karena telinga kita audio itu disetting sesuai dengan kemampuan telinga kita gitu. Manusia pada umumnya mendengarkan suara dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Spektrumnya adalah frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Biasanya disebut range of audible gitu. Jadi range audible ini dari 20, jadi di sini mampu didengarkan oleh gajah, badak, kudanil, dan gurita. Nah, disinilah manusia bisa mendengar ya. Bisa didengar manusia. Terus kalau setelahnya ya, itu ada di ultrasonik ya. Jadi itu bisa didengar kelelawar, lumba-lumba, tikus. Lalu selanjutnya lagi itu alat medis seperti USG sama diagnosis lainnya gitu. Jadi suara itu unik ya. Kalau menurut saya unik ya. Manusia itu punya batasan ya, tapi makhluk hidup yang lainnya itu bisa mendengarkan ya, bisa berkomunikasi yang di luar batasan manusia. Tetapi ada lagi alat medis ternyata bisa mendiagnosis sesuatu yang dibutuhkan gitu. Jadi itu ternyata segitu pentingnya audio terhadap kebutuhan medis. Nah, ini frekuensi, perbedaan jumlah frekuensi berakibat pada pitch suara yang didengar. Gitu. Secara fisiologi, manusia itu mempersepsikan frekuensi sebagai pitch. Pitch itu merupakan tinggi rendahnya relatif suara. Jadi kalau kita tinggi itu biasanya kalau ada di software editing audio, suara itu kalau ada dari hijau, kuning, orange ke merah, nah itu bisa disebut dengan peak atau pitch ya. Semakin banyak getaran setiap detiknya, semakin tinggi pitch-nya. Nah, persepsi suara itu menimbulkan persepsi karakter nada suara. Ada cerah, lembut, serak, berdesis gitu. Jadi ini karakter-karakter suara. Gitu. Spektrumnya, sound of frequency spektrum itu jangkauan dari frekuensi suara yang terdengar oleh suara manusia. Nah, lalu FVS ini terbagi menjadi beberapa bagian, ya, masing-masing memiliki karakter. Pembagiannya dipakai oleh musik barat disebut oktav. Pendengaran manusia mencakup sampai 10 oktav. Gitu. Oktav pertama itu seperti ini, dari 16 sampai 32. Yang kedua itu 32 sampai 64.
Terus yang ketiga 64 sampai 120 dan seterusnya. Oktav biasanya digolongkan dalam bass, terus mid range sama treble. Tuh. Nah ini yang suka musik ini harus paham ya. Karena kalau misal sebagai multimedia itu kan bisa di audio itu bisa misal saya mau setting audio di panggung besar. Nah ini harus tahu nih gelombang-gelombang seperti ini. Gimana? Kenapa? Biar suara di depan itu terdengar, suara di belakang juga terdengar. Nah, itu ada rumusnya gitu. Ada low bass, upper bass. Nanti presentasi saya akan share ya. Saya akan percepat materinya. Ada treble itu seperti apa, amplitude, loudness ya. Terus desibel, ya desibel ini satuan ukuran untuk intensitas relatif dari tekanan akustik, tekanan listrik, voltase. Biasanya untuk kita membuat keras lemahnya suara. Tuh. Nah ini pendengaran manusia. Nah ini skala kekerasan suara. Nah ini yang saya tadi jelasin ya. Kalau di beberapa software ini ada peak level di mana suara. Jadi kalau kamu melakukan perekaman mau pakai kamera, mau pakai perangkat yang lainnya, audio terpisah, pastikan nanti dalam proses editing ya, harus ada di level sini 80 sampai 95 di posisi kuning gitu. Jangan sampai melewati posisi tersebut. Kenapa? Karena kalau udah melewatin dari peak levelnya di posisi tersebut, maka suara yang didengarkan jadi tidak enak gitu, jadi tidak menarik gitu ya. Nah ini ada contoh-contohnya. Oke, nah ini ambang batas ya, ambang batas pernapasan, bisikan itu berapa desibel, gedung bioskop. Nah ini tentang audio. Stop. Ada selanjutnya. Oke. Nah, terlihat ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang basic sederhana tentang suara ya. Saya mau jelasin tentang location sound ya, di mana saat proses pengambilan gambar ini dalam industri yang besar ya. Di sini kalau kita ambil audio ada namanya boom operator, ada production sound mixer gitu. Kamu bisa lihat di sini, yang meganginnya ini, terus yang ngejaga untuk audionya di sini. Orangnya pakai headphone. Nah, teknik rekaman ini ada yang teknik single ya, teknik rekaman single system. Jadi audionya rekam video dan audio, atau teknik double system di mana ada audio, terus di rekam audionya terpisah sama rekam video. Jadi ada yang satu dan ada yang dua. Ya. Nah, kebanyakan kalau syuting film ya, itu terpisah, ya, jangan sampai digabung. Itu karena kualitasnya pasti akan berbeda. Kenapa? Ingat, kalau dia pakai teknik single system, di mana audio ini akan diproses pada mesinnya si video tersebut. Walaupun sebenarnya walaupun bisa, tapi akan lebih baiknya audio itu diproses oleh alat yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai disatuin sama videonya. Nah, untuk sound occupancy set-nya yang pertama, kalau untuk shotgun mix set ya, itu ada blim. Blim windscreen ini adalah untuk menahan angin ya. Ini untuk menahan angin ya. Terus ada windjammer, ini juga untuk apa ya? Ini terbuat dari bulu kelinci ya. Yang bagusnya ini terbuat dari bulu kelinci.
Jadi ini bisa menahan rambatan suara, ambience dari kalau misalkan syuting di luar itu bisa menahan suara. Ada foam filter, ada shotgun mic, ya, ada boom pole sama kabel. Nah ini shotgun mic setnya itu seperti ini. Jadi di dalam yang orang-orang bawa mic digotong-gotong pakai tangan, nah itu dalamnya itu seperti itu. Tinggal kemampuannya mau bikin suara apa. Kalau misalkan emang mau ngeset syuting itu harus dipakai semuanya, ya. Tapi kalau untuk kita mau bikin mau dubbing lah, dubbing suara untuk misal suara orang jalan gitu. Nah, itu cuman butuh foam filter sama shotgun mic aja. Lalu ini wireless ya, mic set clip on. Jadi ini yang teknik yang dipisah ya. Untuk dipisah ada clip on-nya, ada kabel, ada receiver sama transmitternya gitu. Inilah yang ada di proses pengambilan untuk editing video. Nah, cara ngakalinnya seperti apa? Oh, kan saya nggak punya nih alat-alat kayak gini nih. Nah, kalau nanti adik-adik mau melakukan bikin video iklan, nah itu bisa pakai headset. Nah, headsetnya ditaruh di balik baju, ya. Headset taruh di baju, terus nanti perekamannya itu direkam di handphonenya. Gitu. Perekamannya itu di handphone ditaruh di handphonenya masing-masing si pemerannya gitu. Jadi audionya terpisah. Tetap di kamera nanti audionya tetap ada gitu. Kenapa tetap ada? Nanti itu akan mempermudah sinkronis audio gitu. Jadi itu nanti akan dijelasin sinkronis audio itu seperti apa. Ini untuk audio recorder ya. Audio recorder itu seperti ini dapat menghubungkan dengan master lock kit ya untuk mensinkronisasikan timecode atau audio video. Yang ada yang portable seperti ini, ada yang namanya Zoom ya, namanya Zoom H1, H4 gitu, H6 gitu. Ada recorder. Nah, ini di industri seperti itu. Nah, ada headphone monitoring, terus ada recorder dan receiver clip on yang disatukan dalam sound bag. Nah, ini biasanya orang ada tersendiri nih job desk-nya gitu. Jadi dunia multimedia itu luas. Kamu tuh mau jadi apa? Kalau dalam industri film atau mau dalam industri kreatif yang lainnya gitu. Kalau kamu suka dengan audio, ya kamu bisa ngambil job desk seperti ini. Kalau kamu suka video, berarti kamu harus bisa seperti apa? Misalkan mau jadi editing atau saya mau jadi kameramen. Nah, ini basic-nya tentang peralatannya. Nah, untuk audio format, untuk uncompressed WAV, sample rate-nya harus itu di 44 Hz sama 48 Hz atau 96 Hz. Nah, ini tergantungnya di mana? Kalau adik-adik buka Adobe Audition atau buka Premiere, ya, kamu tuh mau sample rate-nya tuh seperti apa? Nah, paling standar itu 44.100. Itu paling standar. Ya. Dia sampling rate 48 ini mempunyai dynamic range lebih luas dari 44.1 kHz ya, mampu menghandle peak atau clip lebih baik. Gitu. Kalau untuk suara lebih baik dan detail, itu dia di 95 Hz ini untuk film. Jadi jangan sampai adik-adik nanti proses produksi iklan produk menggunakan kamera atau DSLR atau GoPro itu nanti audionya proses editingnya pakai yang 96 Hz. Itu nanti malah nggak akan bagus gitu. Nah, saat kita udah tahu sampling rate-nya, baru kita harus paham tentang bit depth-nya. Apa sih bit depth itu? Nah, bit depth itu adalah dynamic range ya, dynamic range untuk menghandle peak juga ya. Jadi berapa bit biasanya kalau adik-adik buka audition itu kita pilih dulu sample rate-nya, habis itu bit depth-nya berapa gitu. 16, 24 atau 32. Biasanya kan ya udahlah, oke-oke aja gitu kan.
Jadi nggak, ya udah main titik oke-oke aja gitu, padahal nggak seperti itu. Jadi itu juga bisa ditentukan. Jadi untuk 16 bit itu standar CD dan audio ekspor yang biasa. Kalau untuk 24 bit itu untuk broadcasting dan film. Kalau 32 bit itu fungsinya untuk film ya. Kalau channel sendiri ya itu ada mono, stereo atau surround. Itu biasanya eh, buat bioskop ya. Nah, untuk direct surround suara ini saya bacain yang pentingnya aja ya. Jadi suara itu menganut prinsip-prinsip fisika mutlak sehingga perekam suara tidak mentolerir adanya gangguan suara. Nah, intinya itu. Jadi tugas yang sebagai director sound ini harus benar-benar paham betul gitu. Banyak sekali yang bisa kita apa ya, pelajari tentang suara. Kalau orang yang benar-benar fokus di suara, saat dia ke bioskop pun dia pasti akan memilih tempat duduknya tuh di mana gitu. Tempat duduk, kenapa tempat duduk yang biasanya paling tengah itu pasti ada yang ngisi, berarti itu orang yang suka dengan suara gitu. Dia peka dengan suara gitu. Karena dimanapun kamu duduk, kayak contoh di bioskop ya, kamu duduk misalkan di pojok dan di kanan, itu ada suara-suara, efek-efek suara yang nggak bisa kamu dengar gitu. Kita aja kadang kalau dengar, bukan kadang ya, kamu kalau sering dengar pakai headset atau headphone, ada suara yang bisa didengar kuping sebelah kiri, ada yang suara bisa didengar suara kanan gitu. Ada suara yang tidak nyaman didengar sebelah kuping sebelah kiri, ada suara yang tidak nyaman didengar kuping sebelah kanan gitu. Itu kalau kalian peka terhadap suara, pasti kalian, oh ternyata ada dari efek-efek sebuah video film besar ya kayak Avenger, itu ada suara-suara yang nggak bisa kamu dengerin kalau kamu salah tempat posisi duduk gitu. Nah ini tentang signal to noise ya. Jadi ada noise yang harus dibuang lah ya kalau dalam proses editing video gitu. Ada boom, ada ini kalau alat ya. Untuk audio itu ada boom, ada clip on, ada internal recording, ada external recording, ada kita bisa setting tentunya perekaman audio itu audionya juga harus disetting sederhana mungkin, kayak saya mau setting dia di mono atau stereo itu juga harus diperhatikan gitu. Oke, ini tekniknya ya. Oke, ini mah lebih lanjut lagi mungkin nanti di video-video yang lainnya atau nanti di pertemuan yang lain kita bisa praktekin ya antara gimana sih supaya suara itu benar-benar masuk ke dalam perangkat kita dan enak didengar. Nah, itu juga harus ada tekniknya gitu. Ini sound report, oh ini nanti aja. Oke, yang ini tentang track suara sudah oke ya. Saya lanjut tentang editing. Nah, ini bahasa-bahasa dari sebuah sinema ya. Nah, ini nanti kamu bisa pakai di video produk kamu. Jadi, dalam pembuatan video produk, itu ada bahasa verbal, ada bahasa visual. Kalau bahasa verbal itu adalah kata, kalimat, dan paragraf, sementara kalau bahasa visual itu ada shoot, scenes, ada sequence. Nah, ini juga ada di dalam proses editing di Premiere atau di software yang lainnya. Shoot itu adalah bagian terkecil dalam film atau video yang terdiri dari satu rekaman peristiwa dari satu angle. Ingat, dari satu angle. Sementara scene itu adalah kumpulan shoot-shoot dalam satu peristiwa atau adegan di satu lokasi. Gitu. Ingat, satu lokasi. Ya. Kalau sequence itu adalah kumpulan scene-scene dalam satu babak. Gitu. Ingat, dalam satu babak. Bahasa-bahasa ini kalau kalian nanti bekerja ini kepake. Jangan sampai nanti kalian kerja tiba-tiba
dalam waktu produksi kamu nggak ngerti apa itu shoot, apa itu scene, apa itu sequence. Nah, itu malah nanti kamu kena bully nanti gitu. Nah, dalam bahasa visual ya, di sini terlihat Bulan seorang panitia dari Pilar Teknotama sedang memeriksa daftar hadir dalam ruang seminar siang hari. Bagaimana dalam segi visual kita menampilkan bahwa Bulan itu adalah seorang panitia dari Pilar Teknotama sedang memeriksa daftar hadir dalam ruang seminar siang hari. Berarti dalam adegan tersebut ada shoot yang harus kita ambil. Pertama, kita lakukan medium shoot si Bulan, orangnya ya, si Bulan, orang. Dia harus sendiri dan harus fokus ke dia. Kalau di situ ada 3 orang, pastikan medium shoot-nya fokus ke arah Bulan karena di sini dia seorang ya. Ini sekalian kita berlatih membaca skrip ya. Lalu yang kedua, close up name tag si Pilar Teknotama. Kenapa? Biar dalam segi visual kita menunjukkan bahwa dia tuh adalah panitia dari Teknotama. Oke. Makanya close up-nya ke name tag. Lalu selanjutnya close up ballpoint menunjukkan nama. Kenapa kita menunjukkan nama di sana? Karena di sana dalam skripnya dia sedang memeriksa daftar, dia sedang memeriksa, berarti dia close up saat dia menggunakan ballpoint menunjukkan nama. Lalu ke daftar hadir, close up tulisan daftar hadir. Lalu whitesheet ruang seminar ya. Kenapa harus whitesheet di ruang seminar? Biar terlihat secara luas ruang seminarnya gitu. Lalu estabil shoot luar ruangan seminar, mau keluar atau ke jam. Pastikan kalaupun ke jam, misalkan jamnya jam, kalau di sini kan siang hari ya, misalkan jam 12. Nah, pastikan di jam tersebut ada cahaya. Gitu. Kalau kalian lihat-lihat film atau lihat-lihat iklan produk ya di TV, kalau dia lagi nge-shoot jamnya jam 12, pasti ditambahin kalau siang hari ya pasti ditambahin cahaya di sana biar menunjukkan itu jam 12 siang. Kalau nggak ada cahaya, penonton akan berimajinasi mungkin aja itu jam 12 malam. Jadi itu juga harus diperhatikan hal sederhana itu. Nah, ini proses editing. Proses editing itu mengurutkan gambar. Nah, editing stage ini, jadi kamu sebagai editor itu dibagi dua. Ada offline editing, ada online editing. Ini pekerjaan yang terpisah. Tetapi ada beberapa posisi di industri itu, ini pekerjaan yang terpisah tapi dilakukan satu orang. Ya, kita bedah pertama-tama dari preview materi. Preview materi itu atau disebut dengan screening rushes ya. Itu dilakukan oleh offline editing, di mana editor ini melihat seluruh rekaman. Jadi tugas pertama yang dilakukan adalah melihat seluruh isi rekaman. Ya. Nah, saat di preview semua isi rekaman, dia secara secara imajinasi dia sudah melakukan editing on mind. Jadi di mana kondisinya, secara dia tidak sadar, dia sudah melakukan penyusunan gambar dalam pikirannya, gitu. Jadi seorang editor itu, kalau seorang offline editor itu bukan dia memikirkan dalam proses editingnya aja, tapi di kepalanya dia sudah melakukan editing on mind. Jadi di kepalanya sudah membayangkan shoot ini tuh ada di sini, shoot ini tuh ada di sini, footage ini ada di sini, gitu. Nah itu udah dibayangkan sama dia. Nah masuk setelah dia preview materi, ya preview materi itu seperti ini. Yang dilakukan adalah logging. Ya, logging itu adalah tahapan pencatatan timecode nama file dari seluruh shoot yang ada. Ya, jadi logging ini penting. Jadi setiap file yang ada itu dicatetin, gitu. Bukan berdasarkan preview, ya. Ya berdasarkan previewnya pas proses di sini, tapi
ini ibaratnya tuh kalau kamu bikin iklan produk, ya biasanya adik-adik tuh bikin iklan produk, udah di shoot nih banyak nih, tapi nggak dicatat. Nah, kenapa nggak dicatat? Nah, ada caranya. Nah, harusnya itu dicatat untuk mempermudah. Ingat lagi, di mana ada persiapan yang matang, maka hasilnya akan baik dan memuaskan. Nah, contohnya ini, untuk file name-nya, ya, visualnya adalah suasana terminal, tapi ada 3 shoot yang dilakukan. Ya. Itu harus dicatat semua, ls, fs. Timecode-nya adalah, ini di penyimpanan di memorinya adalah dari 2 sampai 8 detik. Ya, second 2 sampai 8 detik. Ini ya, terus 8 detik sampai 19 detik, terus 19 detik sampai 30 detik. Berarti ada 3 kali pengulangan. Nah, NG itu not good, berarti ini adalah nggak dipakai. Jadi nanti, ini kenapa ini dicatat, jadi nanti si editor, saat dia, oh ada catatannya seperti ini, oh file yang ini nggak dipakai nih, dia nggak perlu nge-preview, dia langsung buang aja, langsung nggak usah dipakai. Terus ada tulisan good sama G biasa. Oh, berarti ini dia pakai yang good gitu. Atau bisa di-combine ya, bisa di-combine, dia bisa memilih mau pakai yang mana aja itu boleh gitu. Tergantung nanti editornya yang cocoknya kelanjutan dari footage yang pertama ke footage 2 tuh itu apa dan cocoknya di mana. Nah, itu bisa dimasukin sama dia. Nah, gitu. Jadi punya pilihan yang bagus. Nah, bisa juga dalam segi visual ini panning ke kiri, yang satu lagi mungkin nggak panning ke kiri ya, gitu. Jadi sesuai dengan skrip, ternyata ada yang sesuai dengan skrip, tapi ada yang lebih bagusnya panning ke kiri. Nah, ini jadi pilihan. Itu juga ada perbedaannya ya. Ada LS, long shot, atau close up gitu. Untuk plang nama terminal gitu. Jadi dengan adanya lodging ya, lodging sheet, nah itu akan memudahkan editing. Nah, ini lodging menggunakan bantuan software ya, menampilkan thumbnail dan identitas secara lengkap. Jadi kita bisa tahu lokasinya di mana, terus nama file name-nya, terus ukurannya, itu bisa kita tahu. Nah, lalu ada namanya di offline editing itu proses assembly, di mana ini materi produksi si rasesnya ya. Jadi materi yang nggak sesuai itu dibuang-buangin. Jadi assembly ini cuma nyusun-nyusun aja, nyusun-nyusun potongan-potongannya, disesuaikan sesuai dengan naskah dan skrip ya yang diinginkan. Namun belum dilakukan pemotongan secara spesifik. Jadi cuma potongan-potongan aja. Nah, di assembly ini, dari hasil assembly, shoot yang dipotong dan disambung sesuai dengan interpretasi skenario dan naskah, namun masih kasar, belum presisi ya. Tujuannya hanya untuk mendapatkan gambaran. Nah, si editor itu bisa membuat versi susunan gambar dengan berbagai struktural. Jadi namanya editor cut ya. Jadi jika sutradara sudah menentukan susunan gambar yang diinginkan, maka disebut dengan director cut ya. Ingat, ini kalau sutradara sudah menentukan. Nah, lalu masuk kita ke fine cut. Gimana? Fine cut ini ada namanya rock cut. Rock cut itu adalah telah disetujui sama sutradara ya. Tahapan berikutnya adalah fine cut. Ya. Gambaran yang udah disusun rapi secara presisi dan ditajamkan sambungannya ya. Sambungannya tuh udah nggak patah lagi. Jadi ditajamkan sambungannya yang disebut dengan fine cut. Biasanya sini udah mempresentasikan hasil akhir dalam editing ya. Jadi nggak usah berubah lagi strukturnya. Begitu pula nanti saat pembuatan video iklan video pendek kalian, itu dipastikan jangan diberikan efek-efek khusus dulu yang banyak. Ngerti nggak? Jadi jangan masukin, jangan di grading dulu, jangan di kasih motion, jangan. Jadi susun dulu dengan baik, ajuin ke kliennya, ke gurunya ya. Di sini kita bikin sutradaranya adalah gurunya juga lah ya. Ajuin ke gurunya. Pak, Bu, saya nanti shootnya seperti ini potongannya. Dikasih lihat. Nah, kalau udah
oke, berarti itu namanya kalau gurunya udah oke, berarti itu namanya fine cut gitu. Nah, kalau sudah fine cut ya, kalau ada perubahan direvisi lagi, kalau sudah revisi ajuin lagi ke gurunya. Nah, kalau di industri itu ke produser, ke sutradara, dan editor menyetujui hasil dari fine cut, editing dapat dinyatakan picture lock gitu. Nanti di industri bahasa ini sering digunakan namanya picture lock. Nah, picture lock ini adalah tahapan final yang sudah tidak akan berubah lagi susunannya. Jadi kalau sudah picture lock, mau nanti orang yang protes harusnya begini itu nggak boleh lagi karena sudah disetujui sama produser, sama sutradara dan editor gitu. Kalau udah picture lock, udah di lock, nggak boleh lagi diapa-apain gitu. Nah, ada namanya teknik conforming. Apa sih teknik conforming? Biar kalian tahu, kalau dalam produksi bioskop, kenapa saat kita ngedit pakai laptop, terus habis itu kita ekspor itu H264, formatnya ada MP4, kenapa di tayangan di bioskop gambarnya pecah? Nah, karena resolusi yang H264 itu hanya outputnya bagus di laptop sama di platform online gitu, di gadget ya, nggak bakal bisa sampai ke bioskop. Film-film yang ada di bioskop itu menggunakan kamera red ya, ada kamera red dan lain-lain gitu. Nah, dalam film bioskop itu untuk durasi 1 jam sampai 2 jam film itu penyimpanannya bisa sampai 200 giga sampai 500 giga sendiri ya. Jadi dalam 1 menit itu bisa, jadi file 1 menit itu eh, besarannya bisa sampai puluhan giga gitu untuk dalam 1 menit. Terus, oh gimana Kak kalau misalkan puluhan giga bisa ratusan giga, gimana Kak kok bisa diedit gitu? Nah, ada tekniknya namanya confirming. Nah, confirming ini contohnya contoh offline file ya. Di offline file resolusinya itu dibuat 1920 kali 1020 dengan kodeknya Apple Process Proxy /LT. File container adalah MOV ya. Ingat, ini format file atau kontainernya adalah MOV. Jadi kalau kamu di industri kreatif itu semua diperhatiin ya, kodeknya diperhatiin, resolusinya diperhatiin, filenya juga diperhatiin. Jadi bukan asal main ekspor, asal main pilih, oh yaudah ini udah tools bawaannya, nggak sembarangan seperti itu. Nah, kalau online file yang disebut namanya native ya, resolusinya 2K 2048 dikali 1080 pixel dengan kodeknya red code, dengan file kontainernya itu R3D gitu. Sebagai produksi profesional menggunakan data dengan kualitas preview untuk offline editing. Jadi saat offline editing nyusun-nyusun tuh, motong yang tadi kita lakukan itu di confirming ya. Jadi diturunin. Jadi banyak nggak apa ibaratnya coloringnya dihilangin, kayak ini kan coloringnya diturunin kan, coloringnya diturunin dan lain-lain itu untuk memperingankan kerja komputernya, NLA disebut ya. Jadi conforming ini adalah tahapan mengembalikan kualitas preview menjadi kualitas natif hasil produksi dengan metode reeling atau replace. Jadi saat proses editing potong-potong seperti ini, nah baru saat nanti pemberian efek dan lain-lain itu masuknya ke sini. Itu namanya tekniknya conforming. Nah, kita masuk ke online editing. Ini kita udah dilakukan ya, offline. Nah, online editing itu kita lakukan color correction atau grading. Ya, ini kita koreksi warna. Tadi kita sudah harus disesuaikan dengan look reference-nya gitu. Coloring reference-nya itu harus disesuaikan. Nah, begitu pula dengan render atau ekspor ya.
Jadi setelah melakukan tadi offline, nah pastikan kita paham juga tentang rendering, di mana format rendering ini ada maksud nih, gitu. Jadi bukan asal main pilih aja. Nah, kalau untuk format umum, untuk playback itu H264 yang nanti filenya adalah MP4. Tapi kalau untuk yang H264 Blu-ray berarti itu untuk disk ya, disk Blu-ray ya. Kalau yang MPEG 2 DVD berarti itu fungsinya untuk DVD ya, untuk ditaruh di DVD. Kalau QuickTime itu adalah mastering. Jadi format yang masih bisa diubah-ubah. Jadi kalau kamu kirim file kamu mastering QuickTime, maka video itu masih bisa diproses editing lagi untuk orang lain ya, atau orang yang kamu kasih gitu. Kalau udah MP4 itu kualitasnya turun gitu. Jadi dilakukan pengeditan kualitasnya kualitasnya nggak terlalu baik gitu kalau melakukan pengeditan lagi. Nah, kalau Waptor DCP, Waptor DCP itu untuk bioskop digital ya. Ingat bioskop digital. Nah, kita masuk ke urutan penyambungan. Jadi susun dahulu statement narasumber berdasarkan struktur yang dirancang, paparan edit. Nah, ini proses editing ya. Nah, ini videonya, ini audionya. Kita bisa sinkronisasikan audio jika direkam secara terpisah. Ya. Lalu kita bisa sinkronkan, ini pakai software Plural Ace ya. Kalau nanti saya akan contohin di Premiere sendiri sih. Lalu ini proses kalau misalkan ada voice over, ini ditata seperti ini ya. Ini susunan narasi untuk ada misalkan ditambahkan dengan insert yang berbeda. Jadi kalau nanti adik-adik bikin iklan produk mau nampilin detail-detail yang lainnya, itu disebut jadi ada video pertama, video utama, tapi mau tambahin insert, nah itu bisa, itu namanya insert gitu. Jadi prosesnya tuh ibaratnya kalau misalkan dia lagi wawancara tapi mau memperkuat itu dengan bukti, maka masukinnya insert shoot ya, insert namanya. Itu begitu pula dengan kalau nanti adik-adik merekam si pemeran utama lagi menjelaskan tentang ibaratnya lokasi dari sebuah produk tersebut, biar lebih jelas lagi berarti kan ditambahin insert-nya tentang maps-nya gitu, lokasi si tempat produk tersebut dibuat. Ini ada breakdown insert shot ya, ada contoh teksnya apa, grafisnya apa, terus filenya itu apa sudah disusun, terus file untuk insert. Cara ini juga berlaku untuk interview dan statement. Jadi ini nggak berlaku kalau yang seperti ini ya, ini nggak perlu dilakukan sih untuk video produk gitu. Tapi kalau misalkan video produk itu ada aktivitas ya dari si apa ya, orang ya, aktivitas orang itu bisa ditambahkan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini nggak perlu saya jelasin, nanti saya apa namanya, masukkan ke dalam PPT ya, nanti ini bisa di-download ya. Nah, saya mau jelasin satu lagi, kalau mau bikin kalau ini kita udah mau mulai produksi ya. Kalau kita mau oke, nah ini kelihatan ya. Kalau kita mau bikin karya, bukan hanya bikin apa ya ibaratnya, bukan hanya main bikin aja gitu, tapi kita harus perhatikan penamaan filenya. Yang pertama, ini nanti dinamain ya, dinamain. Di sini ada aset audio, berarti di sini adalah kumpulan audio, ya.
aset footage video berarti di sini harus dimasukin footage video. Master edit harus dimasukin master edit. Master edit itu di sini ada Adobe capture audionya, ada videonya, ada motion graphic template medianya. Kenapa ini dibikinnya master edit? Gini, ini saya hapus deh. Saya hapus dulu. Ya. Ini media chat. Ini saya hapus dulu. Ini pitch deck storyline gitu. Nah, saat kita pitch deck, storyboard atau storyline. Jadi nanti adik-adik di sini pas ini berlaku untuk di industri juga. Jadi nanti kepake saat kalian juga bekerja. Itu harus dipastikan penamaan file dengan benar. Kenapa semua ditaruhnya di kalau pakai Windows taruhnya di D semua. Jadi aset audio, aset footage, master edit. Nah, itu kenapa harus ditaruh di sini semua? Supaya nanti saat ada adik-adik misalkan lagi melakukan proses editing udah mau 80%, terus ternyata blue screen. Nah, itu kan file-nya takutnya hilang ya. Jadi ternyata laptopnya harus diinstal ulang. Nah, kalau diinstal ulang, maka kalau nyimpennya nggak ditentukan sama kita, dia jadi hilang semua gitu. Jadi kita melakukan proses ulang. Tapi kalau kita simpannya di file dia semua, apa aja sih yang harus kita simpan di file dia semua? Ada audio, footage, sama master edit. Nah, master edit kita nentuin apa? Nih, contohnya gini. Jadi saya bikin new project, ya. Saya pilih lokasinya, saya masukin di master edit, ya. Saya masukin di master edit, saya pilih master edit, ya. Terus saya bikin scan 1 nggak apa-apa, nanti kita bisa ubah namanya, ya. Kita create dulu, Nah, setelah itu kita masuk ke preference, ya. Kita masuk ke preference. Nah, di preference ini kita langkah yang pertama kita lakukan adalah media chat. Nah, media chat-nya ini kan ada media chat file ya. Itu kita masukin ke yang tadi mana master edit. Penamaan file, master edit. Nah, ini kan udah kebentuk nih, ya. Terus ini kita checklist, kita browse lagi, kita masukin ke master edit, kita move, oke, kita oke. Nah, maka nanti di master edit ini akan ada project kita, ada capture audio, capture video, media chat, sama media chat file gitu. Jadi kalau nanti adik-adik melakukan proses editing, ya, maka kalau terjadi sesuatu di laptopnya harus diinstal ulang, adik-adik itu bisa melakukan install ulang tanpa filenya hilang. Gitu. Jadi filenya tuh nggak bakal hilang. Karena semua disimpan di D. Jadi saat hard disk itu pun diambil, dipindahin ke perangkat yang baru, tetap nggak ngedit dari ulang. Gitu. Nah, gimana caranya lagi kalau misalkan kita ke preference lagi, ke preference lagi, di sini ada namanya auto save ya. Jadi automatic save project. Jadi kita harus bikin di sini save-nya setiap kalau perangkat laptopnya atau PC-nya itu kentang lah ibaratnya, bahasa sekarang tuh kentang, ya. Ya lebih baik 10 menit atau 5 menit sekali dia auto save, ya. Biar apa? Biar nanti sudah melakukan pengeditan,
ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi kita bisa handle hal tersebut dengan auto save. Jadi kita nggak melakukan pekerjaan ulang lagi dari awal gitu. Nah, ini sebenarnya sih masuk ke dalam ini ya, menurut saya sini ini K3-nya editor video ya. Ini K3-nya editing video. Jadi kalau pekerjaan yang secara langsung dengan alat-alat berat, dia harus mempersiapkan diri dia supaya tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaannya kan langsung ke fisik. Nah, sementara kalau editor video, kecelakaannya adalah saat filenya crash dan nggak bisa dibuka kembali. Nah, makanya persiapannya juga harus dibuat matang. Tuh. Oke, nah sekarang saya mau import file ya. Saya mau import dulu file, saya mau contohin cara synchronize ya. Di sini ada 2 file. Nah, ini kayaknya nggak bagus ya begini ya. Nah, pastikan kita itu bikin bikin bin ya, bikin bin ya. Nah, kita bikin bin. Nah, ini kita masukin ya ke dalam bin-nya. Atau kita bikin bikin lagi kalau misalkan kita bikin new bin lagi. Kalau tadi kan itu footage pertama, misalkan kita bisa footage kedua gitu. Jadi bikin yang rapih gitu, jangan sampai bikin penamaan file itu berantakan. Jadi ini kita bikin, saya maksudnya nih buat kebutuhan footage 1 sequence gitu, terserah apa namanya, yang penting penamaan filenya yang benar gitu. Misalkan ini footage 1 gitu. Ya. Jadi nggak berantakan langsung ke bawah. Nah, setelah itu, saya mau di sini ada audio yang terpisah dan ada audio yang terpisah. Ini kan kita bisa lihat 48 Hz ya. Untuk format yang ini mentahan dari si perekamannya ya. Ini ada yang audio terpisah dengan jenis orang yang sama ya. Nah, saat fungsi dari Premiere ini sebenarnya kan kalau ada yang pakai DaVinci juga sama aja ya. Dari teknik cuma sama aja menurut saya. Jadi kalau adik-adik melakukan proses editing, ada yang bisa langsung di-drag begini ya. Nah, akan membentuk seperti ini ya, kalau langsung di-drag. Terus ada yang misalkan saya mau ngambil ini aja nih, audionya dari sini. Nah, itu bisa di mark in sampai sini di mark out. Jadi saya mengambil videonya tuh nggak keseluruhan gitu. Nah, ini untuk mempermudah kita saat kita bikin video produk, tetapi ada footage yang mau kita buang tanpa harus kita ngekat di timeline gitu. Ya, itu satu. Nah, terus yang kedua, pastikan untuk playback resolution-nya itu kita bikin 1/8 aja, ya. Kenapa? Supaya tidak terlalu nge-lag, jangan full. Kalau full itu ntar berpengaruh sama perangkat kalian gitu. Nah, di sini ada audionya yang terpisah. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada perbedaannya. Gimana sih caranya dia biar bisa saat di play, kalau ini kita play nih, saya mute dulu ya, saya mute panel yang ini saya mute ya. Jadi track yang ini saya mute ya. Ini saat kita play. Nah, suaranya di mana, suara mulutnya, audionya itu suaranya di mana, terus video itu di mana gitu kan. Jadi nggak sinkron kan. Nah, kita bisa lakukan, kita blok ya. Lalu kita klik kanan. Terus habis itu ada namanya synchronize. Nah, synchronize ini kita klik audionya, kita oke kan. Nah,
maka dia otomatis sinkron. Makanya tadi saya bilang kalau bikin audio terpisah, pastikan eh, si kameranya tetap merekam audionya, tetap tetap aja merekam. Gitu. Nah, si audio terpisahnya itu juga lakukan perekaman. Jadi saat nanti di proses editing kita lakukan synchronize itu lebih mudah gitu. Nah, ini ada perbedaan. Ini saya mute ya. Ini pasti suaranya Putri, Bogor, kelas 11 RPL 1. Nah, ini berisik. Ada noise dari mana-mana. Ada suara kendaraan bermotor, ada suara pokoknya semua ambience itu masuk. Tetapi saat pakai perekamannya dipisah, ini pakai headset ya. Adik-adik di sini bisa lihat di sini ada ini pakai headset nih, ya, direkam. Jadi supaya suaranya jernih, walaupun terlihat ya nggak apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan Suaranya lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jauh lah, jauh lebih baik. Nah, setelah kita sinkronis ya tentunya ya kita harus lakukan adalah kita buang, kita unlink dulu, ya, kita buang. Nah, ini kita bisa potong ya, disesuaikan. Bisa kita potong atau ya kita apa ya? Kita majuin aja ya. Cara motongnya itu kita majuin aja seperti itu supaya biar lebih enak sih, biar lebih mudah aja. Ya, terus ini bisa kita blok lagi, kita link ya. Jadi blok kita link supaya kalau kita melakukan pengeditan itu bisa berbarengan gitu. Nah, ini udah pas nih suaranya. Yang tadi kan nggak pas tuh kita buang. Nah, sekarang udah pas suaranya. Ada yang oke, dari sini enter closing. Oke. Sorry. Nah, kalau itu kita ambil dulu. Nah, oke. Kita link. Oke. Nah, terus kalau ngilangin background ya, tentunya kalau misalkan kita pakai bikin video produk, paling enak sih pakai green screen ya. Jadi kita bisa ganti background-nya macam-macam gitu. Kalau misalkan set kita tuh, kayaknya mahal nih kita bikin set ini, lebih baik pakai green screen ya adik-adik ya, biar lebih mudah gitu. Walaupun nanti pergerakan orangnya itu banyak, loncat-loncat dan lain-lain, nah lebih baik pakai green screen, jadi nanti kita tinggal nyesuaiin background-nya aja gitu. Itu cara lebih efisiennya. Kalau ngilangin green screen, ya kayaknya sudah pada tahu ya, kalau green screen kan tinggal pakai Ultra K aja. Kita tinggal pakai Ultra K, tinggal dipilih warnanya ya. Nah, dia akan hilang sendiri. Nah, warna ini terus ini gimana caranya nih ya? Ya ini kita tinggal cropping ya. Sebenarnya kita masukin cropping aja sini. Ya, di cropping situ ada atas ya, kiri, kanan. Kebanyakan. Kita cropping aja. Terus rake ya, kita cropping. Udah. Nah, pasti nanti walaupun ini udah hitam semua ya. Ini walaupun udah hitam semua, tetap ini kalau ada adik lihat ini hitamnya tuh nggak nggak apa ya, nggak rata ya. Nah, kita bisa masukin background ya, biar terlihat ya. Saya pernah ada background. Sebentar, saya cari backgroundnya dulu.
Oke, ini saya gede dulu. Nah, ini kan masih terlihat ya, kelihatan di screen-nya nggak maksimal gitu. Nah, ya tentunya ya yang kita harus pakai adalah di Ultra Key-nya kita ke map generation ya. Nah, disinilah kita setting. Kayak misalkan set tolerance-nya coba kita naikin. Coba pada skala kita turunin. Ini yang kita atur-atur ya. Coba nah, sudah lumayan baik. Oh. Nah, ini pokoknya ini diatur lah gitu. Ini bisa banget kita atur jadi lebih baik lagi. Kan hilang semua kok. Nah, kan sudah kan? Udah hilang semuanya gitu. Jadi kalau untuk Griskin seperti itu. Jadi nanti di produknya juga gitu. Nah, tetapi seefektif apapun tentang Griskin ya, sebagus apapun tentang editing ini, kalau hasil dari perekaman dasar kita, masternya itu nggak bagus, itu juga akan mempengaruhi. Kalau ini kan kebetulan cahayanya lumayan ya, cahayanya lumayan dapat. Jadi kita cuman hanya ngedit di sana aja, ya di apa di matte generation-nya aja. Tetapi kalau misalkan pencahayaan nggak bagus, itu pasti akan lebih merepotkan. Jadi kalau pakai green screen pastikan pencahayaannya juga benar gitu. Jadi harus pas dengan produknya, terus perhatikan juga background-nya gitu. Itu untuk pemanfaatan green screen. Oke, sebenarnya banyak sih yang mau saya tambahin lagi, tapi karena waktunya harus selesai, jadi cukup sekian untuk materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi intinya video produk itu bisa kita lakukan dengan baik dengan adanya persiapan dengan matang. Dan untuk bikin video produk itu nggak perlu editing yang luar biasa ya, karena semakin persiapannya bagus, terus setting propertinya juga oke, terus teknik pengambilan gambarnya rapi, ya lighting-nya bagus, ya bisa diatur, maka saat proses editing
itu tidak menggunakan banyak fitur dan efek-efek lainnya. Itu sih yang perlu diingetin ya. Jadi cukup sekian. Karena nggak ada yang nanya, kayaknya jelas semua ya. Jelas nggak semuanya? Jelas ya? Oke. Oke, cukup sekian materi workshopnya. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi, nanti silahkan gurunya, minta ke gurunya untuk bikin sesi-sesi selanjutnya lah, gitu, biar waktunya lebih lama gitu. Biar nanti adik-adik bisa mendapat ntar juga materinya ada di download ya di pandu digitalnya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan UKK-nya berjalan lancar. Selamat siang semuanya. Siang.